Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cam Story. Pada kisah kali ini, Mimin akan membawakan sebuah kisah nyata yang ditulis oleh Kak Anissa Fitriah. Kak Anissa, terima kasih ya atas ceritanya. Dan cerita ini diberi judul Kematian Pak Dul. Seperti biasa, tak pernah lupa Mimin selalu mendoakan para pendengar sehat selalu dan dilimpahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Dan jangan lupa untuk selalu support channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya dan selamat mendengarkan. Dulu, saat aku memasuki SMA di tahun 2015, aku tinggal di rumah bersama kakak dan adikku. Karena orang tua kami broken home, jadinya mau tidak mau, mereka saling merantau. Ibu ke Malaysia hingga detik ini 2023, dan bapak merantau ke Surabaya, tapi sekarang sudah almarhum. Kami tinggal hanya bertiga saja, aku, adikku, dan juga kakakku. Adikku berumur 6 tahun waktu itu. Aku punya tetangga yang bernama Pak Dul. Dia sehari-hari bekerja jual beli cabai. Maklum, kita hidup di kampung. Terkadang Pak Dul bekerja proyek, membuat jalan dan menata-nata batu di jalan yang mau diaspal. Saat sedang bekerja di sebuah jalan, truk Pak Kardi itu tiba-tiba mati. Pak Dul yang sedang menata-nata batu di belakang truk tidak mendengar kalau truk itu sudah nyala dan mundur. Teman-teman yang lain sudah berteriak. Menyuruh Pak Dul untuk ke pinggir. Tapi Pak Dul tidak mendengarnya. Salah satu dari mereka menggedor-gedor truk Pak Kardi, hingga ada beberapa yang melemparkan batu kecil agar truknya berhenti dan tidak mundur. Namun, sang supir juga tidak mendengarkan hal itu. Hingga terjadilah Pak Dul tertelindas oleh truk Pak Kardi. Dan anehnya lagi, truk itu seolah memaju mundurkan, dan Pak Dul sudah menjadi beberapa potongan. Teman-teman pekerjanya sudah teriak-teriak menarik Pak Dul, tapi masih saja truk Pak Kardi maju mundur, hingga Pak Dul mati mengenaskan. Tangan kanannya hancur tak berkeping, pahanya terpotong jadi 2 bagian, dan serpihan dagingnya di mana-mana. Kebetulan, Pak Dul tetangga saya, dan Pak Kardi juga tetangga. Tewaslah Pak Dul waktu itu. Pak Kardi yang tidak sengaja dan benar-benar tidak tahu, syok saat mengetahui kondisi sahabatnya itu. Lalu Pak Dul dipulangkan ke rumahnya. Istrinya bersama keluarga yang lain menangis melihat jasad Pak Dul yang mengenaskan dengan bola mata sebelah yang hilang. 2 kantong kresek diserahkan oleh pihak kepolisian dan isinya adalah serpihan daging Pak Dul. Hingga Pak Dul mau dimakamkan, datanglah seorang dokter dari rumah sakit. Waktu itu malam Selasa, tepatnya pukul 5 sore. Dokter dari pihak rumah sakit itu, dia menjahit serpihan daging Pak Dul yang berada di kresek tadi, serta menyatukan kembali di bagian tubuhnya Pak Dul. Kepalanya yang terbelah jadi 2, dijahit hingga menyatu kembali. Namun, bola mata dia tidak ditemukan di area sana. Mungkin sudah hancur lebur. Namun, daging yang kecil-kecil masih berada di kresek. Rencana mau dikuburkan saja, karena tidak bisa disatukan lagi. Pada saat proses penjahitan, lampu padam dan hujan gerimis tak kunjung reda. Sampai tiba Pak Dul mau dimakamkan, hujan masih berlanjut dan lampu tetap padam. Adat orang desa kami, apalagi yang berada, kalau ada orang yang meninggal, mereka akan mengundang kiai besar dari pondok pesantren untuk nyembayangin itu mayit. Saat proses pemandian, darah segar selalu mengalir tanpa henti, dan kain kafan sampai berlapis 3. Namun, itu masih tembus darahnya, hingga kain kafan dibuka lagi,
dan si mayit Pak Dul dilapisi plastik dan baru dikafani kembali. Hingga pada saatnya Pak Dul disembayangin dalam keadaan mati lampu dan juga hujan. Saat kiai itu datang, beliau langsung marah murka. Allah tidak ridho ini karena lampu padam dan hujan terus-menerus. Karena sebab orang mati tidak bisa membawa apa-apa kecuali kain kafan. Dan apalagi dijahit menyatukan serpihan daging. Mendengar itu, semua orang yang berada di sana diam saat kiai berucap. Hingga pemakaman Pak Dul jam 10 malam baru bisa diproses dengan keadaan terbungkus plastik dan kain kafan. Hingga tiba hari kedua setelah Pak Dul meninggal atau dimakamkan. Saat pagi sampai sore hari lampu menyala dan langit terang menandakan tidak akan terjadi mendung dan hujan. Namun siapa sangka, dari hari pertama sampai hari ke-10 Pak Dul meninggal. Setiap menjelang maghrib, hujan datang beserta lampu padam. Dan hujan akan kembali berhenti saat jam 5 subuh, dan lampu akan hidup saat jam 6 pagi. Dan itu berturut-turut hingga 10 hari belakangan. Saat acara tahlilan kedua, semua berjalan lancar, tidak ada apapun. Namun, warga di sekitar banyak yang takut, apalagi keadaan yang tidak mendukung. Kami hanya tinggal di desa, tidak ada penerangan apapun saat padam, hanya lilin, itu pun kalau ada. Di sebuah kamar yang biasa ditempati Pak Dul, terdengar suara rintihan dan orang meminta tolong. Orang yang berada di rumah Pak Dul sebagian mendengarnya. Sampai jam 10 malam, beberapa tetangga yang menginap di sana sempat mendengar suara orang minta tolong. Dan keesokan harinya, ada orang yang melayat ke rumah Pak Dul, yang kebetulan orang itu rumahnya berada di samping kejadian Pak Dul meninggal. Dia bercerita kalau tiap habis Isya, jeritan minta tolong saat lantang, bahkan ketokan pintu sering terjadi tepat jam 12 malam. Dia mengatakan itu ke pihak keluarga Pak Dul. Lalu sang ibu sekaligus bibiku itu mengadakan tahlilan di rumahnya sendiri agar Pak Dul tenang dan tidak mengganggu warga di sana. Jadi Pak Dul ditahlilin 2 kali. Satu di rumah sendiri dan yang kedua di rumah bibiku yang halamannya terjadi kecelakaan Pak Dul. Begitu terus sampai 7 hari, lampu sama hujan terus padam. Hingga semua tetangga banyak yang didatengin, entah dari mimpi maupun nyata oleh Pak Dul. Saat itu aku berada di rumah sendirian. Kakakku pergi dan menginap di rumah temannya. Sedangkan adikku beberapa hari tidur di rumah nenek. Aku yang takut buat keluar rumah tetap standby di kamar. Hanya sendiri tanpa penerangan. Cuman beralaskan senter HP. Dari habis maghrib aku sudah was-was. Namanya hidup di kampung. Bayangkan, lampu mati dan hujan rintik-rintik tak kunjung reda. Hanya suara jangkrik yang terdengar. Tidak ada satu suara orang pun saat itu. Saat aku sendiri di kamar, pintu kamarku ada yang mengetok. Padahal pintu depan aku kunci. Kukira itu kakak yang iseng, tapi ku ingat lagi. Masa iya pulang? Kan acaranya belum selesai. Oh, paling bibi antar makanan dari sisa acara tahlilan Pak Dul. Aku berpikir demikian. Saat ku buka pintu dengan membawa HP buat penerangan. Dan ternyata tidak ada orang sama sekali. Saat aku mau nutup pintu, terdengar suara orang remang-remang meminta tolong. Tolong, sakit, perih, aduh. Saat itu pula aku nangis karena takut. Hingga tengah malam jam 11, aku tak bisa tidur karena takut. Dan selama 7 hari, kakak selalu menginap di rumah temannya. Sedangkan aku hanya sendirian di rumah. Saat jam 12, mataku tak kuat menahan kantuk. Tapi takut untuk tidur. Takut banget sama arwah Pak Dul.
Apalagi banyak tetangga yang didatengin dengan wujud dia yang hancur dan menenteng kresek warna merah yang isinya entah apa. Saat aku tertidur, tiba-tiba aku bangun karena mendengar suara orang menyalakan kompor. Kukira kakak, tapi pintu depan sudah kukunci. Aku tidak berani keluar kamar. Tapi bunyi kompor itu terus-menerus dimainkan, seperti dinyalakan dan dimatikan selalu begitu. Celetek, celetek, celetek. Mungkin kakak pulang mau masak mie kali ya. Dia manjat agar bisa masuk rumah. Dan kompornya gak bisa nyala. Makanya diulang-ulang nyalainya. Saat aku mau tidur lagi, terdengar orang berlarian dan kompor seperti menyala. Aku memberanikan diri keluar kamar dengan menyenteri semua sudut ruangan dengan HP. Saat ke dapur, betapa terkejutnya aku ketika mendapati tanah basah seperti telapak kaki di lantai dan kompor benar-benar menyala. Lalu aku matiin dan ke kamar. Aku menelpon kakak, cuman tidak dapat dihubungi. Saat itu aku percaya bahwa apa yang dibilang tetangga emang benar, Pak Dul jadi hantu. Saat jam 3, aku main HP karena tidak bisa tidur. Dan dari pintu kamar, seperti orang memainkan kenok pintu. Dan itu nyata, pintu terbuka sedikit, padahal sebelumnya sudah kukunci. Saat aku senter, dan benar ada orang yang kepalanya hampir mau copot dan berlumuran darah. Dia tertawa-tawa, dan aku tidak bisa bergerak, namun mataku terus tertuju padanya. Dengan mata melotot hampir keluar, dia menderam. Begitu kira-kira suaranya. Saat itu, tiba-tiba lampu menyala dan pintu tertutup dengan sendirinya. Keesokan harinya aku demam dan bercerita ke bibiku samping rumah. Dan benar saja kata bibi, ada orang jahil di daerah lokasi kematian Pak Dul yang sengaja memerah sirup nipis ke darah bekas Pak Dul tertabrak dan menaburi serbuk cabe. Menurut kepercayaan kami, orang yang punya niat jahat atau dengki dan menabur bubuk cabe atau memeras jeruk nipis ke bekas darah korban, maka korban akan tidak tenang dan selalu menjerit kesakitan. Dan benar saja, menurut tetangga yang rumahnya daerah kecelakaan itu, setiap malam dari jam memasuki maghrib sampai tengah malam, terdapat suara persis dengan suara Pak Dul yang meminta tolong. Hingga bibiku yang harus mengadakan tahlilan setiap malam di rumahnya, karena Pak Dul meninggal persis di depan rumahnya. Keluarga Pak Dul tentu tidak tenang. Desas-desus tentang Pak Dul sudah menyebar kemana-mana, karena memang Pak Dul mengganggu semua orang. Apalagi saat dirasani, atau istilahnya orang yang berpikir tentang Pak Dul pada siang hari, pasti malamnya Pak Dul akan datang dengan keadaan mengenaskan. Bekas jahitan di wajah dan kepala yang keluar isinya, serta membawa segumpal daging dia tampakkan ke orang-orang. Saat proses tahlilan keempat saat itu, hanya ada beberapa orang, yang lain pada pulang. Posisi masih mati lampu dan hujan rintik-rintik. Kebetulan aku menginap di rumah korban karena tidak tahan dan takut pulang ke rumah. Saat jam 10, ada seekor bebek putih polos di depan rumahnya. Istri Pak Dul kira itu bebek punya tetangganya. Mereka acuh saja waktu itu. Setelah sekian lama, saat bebek mau diambil, mau ditaruh di kurungannya, ternyata bebek itu mengeluarkan asap dan berubah jadi Pak Dul dengan keadaan kaki buntung dan tangan dipikul. Langsung semua pada menjerit, hingga istri Pak Dul pingsan di tempat. Saat kakak Pak Dul mengambil cambuk, dan Pak Dul menghilang entah lari kemana. Saat kejadian itu, keluarga Pak Dul percaya apa yang sering tetangga bilang, bahwa Pak Dul meneror. Pak Kardi yang menabrak Pak Dul waktu itu sakit,
Dan setiap sehabis Isya sampai subuh, dia akan berteriak-teriak. Ampun Dul, ampun Dul, aku tidak tahu, aku tidak sengaja. Pergi Dul, pergi. Setiap malam, Pak Kardi akan begitu hingga subuh. Selama 40 hari, Pak Kardi terus begitu sampai dia sakit parah. Tepat pada tahlilan terakhir, hujan lebat, lampu padam. Jam 12 malam, aku tidur bersama adikku. Tiba-tiba adikku menangis dengan mata terpejam. Aku yang was-was membangunkan dia. Dan untungnya kita ada penerangan obor kecil yang dikasih bibi waktu siang. Adikku bilang dia dikejar Pak Dul dan dikasih kresek warna merah yang isinya otak dia. Hingga adikku demam 3 hari. Saat keesokan harinya, orang-orang berinisiatif ingin membersihkan darah bekas Pak Dul yang tertindas truk. Namun, betapa terkejutnya di sana. Tepat di sebelah jalan yang ada di semak-semak, terdapat bau bangkai. Saat diambil bukan bangkai ayam, melainkan serpihan daging Pak Dul dan bola mata yang sudah tidak dinali lagi. Tangan yang putus di pergelangan masih utuh hingga jari-jarinya, dan tangan itu sudah membengkak biru, dan kulit-kulit yang banyak sudah berubah warna. Dan anehnya lagi, saat ditemukan itu, orang-orang malah tidak membawa pulang ke pihak keluarga dan tidak dimakamkan. Justru malah dibuang, dilempar semakin jauh ke dalam semak-semak yang terdapat jurang. Mereka membuangnya tanpa menguburnya. Saat malam tiba, istri Pak Dul mendengar orang menangis dari belakang rumahnya. Tolong, sakit, perih. Istrinya yang tahu itu adalah arwah Pak Dul. Dia langsung kabur dan berkumpul dengan keluarga yang lain. Saat aku tertidur dengan adikku, aku bermimpi Pak Dul berjalan ke arah rumahku. Dalam mimpi itu, dia menenteng kresek besar warna merah. Satu tangan kanan buntung dan kaki yang sudah hancur. Dengan wajah yang melepuh, daging-dagingnya hampir mau copot. Matanya keluar dan bekas jahitan di pipi tembus ke dahinya. Dalam mimpi itu aku bertanya, "Mau kemana Pak Dul? Bukannya Bapak sudah meninggal, kok bisa hidup lagi?" "Aku mencari dagingku. Siapa tahu ada di sini." Saat itu juga aku kebangun dan tidak bisa bergerak. Saat aku lihat di pojok kamar, terdapat pocong yang kain kafannya sudah dipenuhi darah. Bau amis dan anyir menyeruak. Adikku menjerit sekuat tenaganya, menangis hingga minta tolong. Saat dia membangunkanku, aku yang sendiri tadi sudah bangun, tapi tidak bisa duduk, masih melihat sosok pocong itu. Pocong itu terus berdehem. Aku tidak bisa berkedip. Pandanganku selalu tertuju kepadanya. Hingga bunyi ketukan dari luar terdengar. Aku langsung bisa berdiri dan adikku memelukku. Aku yang takut enggan membuka pintu. Takut itu hantu. Karena saat aku melihat jam masih pukul 3 pagi. Namun, bunyi ketokan itu terdengar lagi dan suara bibi memanggilku. Aku pun langsung buru-buru keluar. Dan ternyata benar. Bibi mendengar cerita adikku. Aku langsung ke rumah bibi tanpa harus mengunci pintu. Aku ceritakan kejadian itu. Namun, saat menceritakan kejadian itu, Pak Kardi dengan kerasnya meminta tolong. "Tolong, pergi dari sini." Langsung, anggota keluarga bibi sigap ke rumahnya Pak Kardi. Dan ternyata semalaman, Pak Kardi seperti melihat Pak Dul. Kata istrinya, kulit Pak Kardi seperti dikuliti, hingga istrinya tidak tahu menenangkan Pak Kardi bagaimana. Saat keesokan harinya, keluarga Pak Dul mencari kresek yang dibuang oleh orang, namun tidak ditemukan. Hingga 40 hari, teror itu terus berlanjut. Dan akhirnya, Pak Kardi meninggal dengan mata melotot dan lidah menjulur keluar. Namun, menurut cerita sang istri,
Pak Kardi sebelum meninggal sempat berbicara bahwa Pak Dul hanya menginginkan daging yang belum dikubur. Dia merasa tersiksa dan tidak tenang. Tapi sayangnya daging itu sudah tidak ada. Dan di tempat kejadian Pak Dul meninggal, warga di sana selalu diteror dengan ketukan pintu tengah malam. Bahkan bau busuk dan tangisan tiap malam sudah menjadi kebiasaannya selama 40 hari. Saat Pak Kardi sudah meninggal, Pak Dul masih saja mendatangi warga di sana. Hingga keluarga Pak Dul malu bertatapan dengan orang karena isu-isu Pak Dul menjadi hantu dan meneror warga. Dan anak Pak Dul yang laki-laki berumur 3 tahun setengah, setiap malam selalu panggil-panggil bapaknya. Ia menangis, menunjuk sudut kamar setiap malam. "Kamu kenapa? Kamu sakit?" tanya ibunya. "Bapak, Ma, Bapak. Itu lagi lihat Mat. Bapak gak duduk sini. Sini, Pak, Bobo sama Mamat." Ucapan itu terus ia ulangi, hingga istri Pak Dul murka dan marah. Anaknya tidak pernah diam. "Tolonglah, Mas. Kasihan aku, keluarga kita. Jika emang Mas tidak tenang di sana, coba Mas tampakkan wujud Mas. Mas datang dan bicara apa yang membuat Mas tidak tenang. Sedangkan Pak Kardi masih keluarga kita, Mas. Dia tidak sengaja dan sudah mengakui kesalahannya. Dia sudah meninggal, Mas." Istri Pak Dul terus menangis dan marah, hingga akhirnya Bibi datang menenangkannya. Saat itu anaknya Pak Dul berhenti menangis. Namun bersamaan dengan itu, ibu dari Pak Dul tiba-tiba pingsan. Terdengar suara benda jatuh yang nyaring. Astagfirullah. Ucap Bibi. Kita semua cari asal suara itu. Dan ternyata bunyi itu berasal dari suara seng yang jatuh. Dan ibu Pak Dul terkapar pingsan di kamar mandi. Singkat cerita, dia sadar dan menangis. "Ya Allah, kenapa kamu, Nak? Kenapa kamu jadi begini? Apa maumu?" Dia bilang dia melihat Pak Dul menjadi pocong, dengan bola mata yang keluar, dan muka yang kosong. Kulit serta daging yang hampir copot, dengan mulut yang menganga. Ibu dari Pak Dul tentu saja histeris. Keesokan harinya, saudara Pak Dul yang laki-laki menemui Kiai, menanyakan sebuah teror yang sering Pak Dul lakukan terhadap warga di sana. Dan Kiai bilang, mungkin dia ingin menyampaikan sesuatu. Dan mengapa menerori warga? Karena warga di sana tidak memperlakukan dia dengan layak saat proses memandikan jenazah dan saat menguburkannya. Tutur Kiai itu. Saat malam tiba, anak dari Pak Dul yang tertua, dia didatangin Pak Dul dalam mimpi. Dalam mimpi itu, anaknya membongkar jasad bapaknya dan menggantikan kafannya. Namun, ia tidak memberitahu sang ibu juga yang lain. Namun, mimpi itu terus datang hingga 4 kali berturut-turut. Akhirnya datang dan menemui Kiai dan bertanya apa maksud dalam mimpi itu. Dan jam 3 sore, makam Pak Dul digali. Dan hanya keluarga Pak Dul yang ada pada saat itu. Karena sebagian dari warga tidak mau menolongnya. Karena bagaimanapun, dia sudah dikubur selama 21 hari, yang otomatis akan membusuk. Saat penggalian tiba, aroma busuk menyeruak. Daging Pak Dul sebagian sudah membusuk. Mata yang bergelantungan saat itu akhirnya copot. Namun di sana benar, tali pocong Pak Dul tidak dibuka oleh warga saat memakamkan Pak Dul. Dan Pak Dul digantikan kafan oleh anaknya. Juga plastik yang buat lapisan dia saat mau dimakamkan pertama dibuang oleh anaknya. Saat itu semua pada tutup hidung karena bau anyir bercampur bau busuk yang luar biasa.
Bahkan rumah yang ada di sekitar pemakaman mencium aroma busuk itu. Hingga banyak warga selama itu nafsu makannya berkurang. Sama halnya dengan aku. Selama kematian Pak Dul, butuh 10 hari bisa makan dengan tenang. Setiap mau makan, keinget daging-daging Pak Dul yang menumpuk di dalam kresek. Saat nafsu makan mau kembali lagi, malah makam Pak Dul dibongkar. Dan itu sudah bikin aku kurus. Hingga detik ini 2023, aku tidak pernah makan daging ayam. Karena setiap melihat daging ayam, rasa pusing dan mual pun datang. Hingga lemas seluruh badan. Apalagi ayam yang disuwir. Saat Pak Dul dikuburkan kembali, dan tempat kejadian kecelakaan yang menewaskan Pak Dul ditaburi kembang 7 rupa. Kemudian dibacakan doa dan digelari pengajian oleh warga dan kiai. Saat itulah teror Pak Dul tuntas. Namun sebagian dari warga masih sering memimpikan Pak Dul dengan cara membeli cabai dan menjual cabai ke Pak Dul. Karena semasa hidup Pak Dul, dia seorang pedagang jual beli cabai di pasar. Dan Kak Anissa sebagai penulis sudah izin kepada keluarga dari Pak Dul, yaitu anaknya Pak Dul yang bernama Mia. Dan dia bekerja kepada Kak Anissa sudah lebih dari 1 tahun. Selesai, mari sama-sama kita luangkan waktu sebentar untuk mengirimkan Al-Fatihah kepada almarhum dari Pak Dul. Terima kasih atas doanya, tunggu cerita lainnya di video selanjutnya. Mimin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.